YouTube-nya. Nah, di sebelah gue sudah ada the one and only Vanessa Foto dulu, Pak. Angel. Yeay. Boleh nggak video dulu? Oh iya. Aduh, udah ke-record. Oke, jadi di sebelah gue sudah ada Vanessa Angel. Jel, Yes. gue sebenarnya ini nih, taruh nih, gue tahan dulu, susah nah nih. Sini, Nah, sini. udah gini. Dah, oke. Lu tampak bawah nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, aku bawa Soalnya atas ada sama double aja. chin, double chin. Enggak, aku gak ada double chin itu. Ini interviewnya ada do and don'ts-nya nggak, rules-nya kalau ngobrol sama lu? Enggak apa-apa. Bebas, los kalau mau Los aku. ya? Los. Oke, Jel. Jadi awal tahun tuh cerita dari kejadian lu tuh rame banget. Awal tahun ya? Ya, awal tahun. Awal banget. tahun apa yang kita tahu sih? Oh iya, awal tahun. Ya. Kenapa gue tahu awal tahun? Karena yang rame jadi meme orang-orang itu menjemput rezeki di awal tahun. Iya benar. Bener ya? Awal tahun itu. Lo tau nggak tapi postingan lo itu jadi meme banyak orang Gak di tahu. sosmed? Karena aku di dalam. Gak main sosial media. Cuman setelah aku keluar dikasih tahu. Kayak ini liat deh meme-meme lo pas lo di dalam penjara nih kayak gini. Gue yang kayak, hah? Gila kreatif banget orang-orang. Parah ya? Parah. Segitunya loh. Gila, itu emang cukup menghebohkan Iya. media ya? Pastilah. 5 bulan di penjara tuh gimana sih, Angel? Tadi kan gue sempat cerita ya sama Angel, gila gue tuh bikin SKCK atau bikin surat kehilangan KTP aja gue deg-degan. Ya 5 bulan tuh ya pasti berat ya. Pasti apa ya, nggak mudah lah gitu untuk dilewati. Kan aku juga nggak langsung tough ini. Aku kan awalnya kan pengen bunuh diri lah, pengen apalah, sedih, nangis, ya pastilah. Malam pertama lo di Polda ya berarti? Iya, Polda, nginep langsung di Polda segala enggak, aku belum jadi tersangka waktu pertama kali ditangkap. Jadi memang ada kejanggalan gitulah. Jadi pertama kali ditangkap kan aku dibolehin pulang dulu tuh. Oh gitu. Seminggu kemudian baru aku ditetapkan sebagai tersangka. Oh jadi lu dari Surabaya sempat balik ke Jakarta dulu? Balik dulu ke Jakarta. Terus terbang lagi ke Surabaya? Terbang lagi ke Surabaya, jalani pemeriksaan. Ketiga kalinya baru ditahan. Gila, itu 2 minggu menunggu status tersangka lu ngapain aja berarti? Gak ngapa-ngapain. Gue bener-bener gak berani keluar kamar, gak berani ketemu orang, gak berani kemana-mana deh. Jadi gue bener-bener ngunci diri gue di kamar gitu. Gue gak berani liat TV, gak berani liat sosial media. Wow. Jadi bener-bener stres banget. Asisten gue deh yang tahu, dia bener-bener kayak sampai ada berita lo mau bunuh diri tuh? Itu pas gue di Polda. Pas gue di Polda itu memang mau bunuh diri karena memang parah banget pressure yang gue dapat. Lo tau lah beritanya aja kayak gimana. Iya. Beritanya sama yang terjadi bukannya berbanding terbalik, tapi bener-bener jauh banget dari fakta. Apa yang beda dari fakta yang lo tahu? Ya kan dibilangnya kan aku kasusnya prostitusi kan. Padahal kan aku kenanya ITE. Oke, iya, kabar yang beredar kan katanya prostitusi dan lo kan aku nggak terbukti. digerebek di saat sedang melakukan. Itu dia, tapi kan nggak terbukti kan, nggak ada buktinya. Dan sebenarnya prosesinya prosesi kayak kawinan, maksudnya prosesnya itu lo lagi di mana maksudnya? Lagi di dalam kamar memang tapi nggak lagi berhubungan badan. Oh, itu jadi sih salah yang harus diluruskan. Itu kayak fantasi orang-orang aja tuh. Iya, makanya tapi dengan pemberitaan yang ada itu sama faktanya kan gue kayak aduh kok gini banget, makin down, tambah lagi masuk sel gitu kan, udah langsung. Tapi lu belum ada percobaan bunuh dirinya belum ada kan? Baru saking depresi terus lu ya, hampir mau, cuman ya dikuatin dulu sama asisten, sama pengacara, sama Milano. Iya, sama Bali. Putra juga. Iya, sama Putra juga kan. Terus hari-hari pertama lo di sel gimana? Ya nggak bisa tidur ya, penyesuaiannya lama lah pasti. Ya gimana sih, kita biasa tidur di kasur, tiba-tiba tidur di lantai. Pakai tikar, karpet. Pakai alas tipis gitu. Terus bantal. Bayangin biasanya tidur kan ininya kan atap gitu ya, misalnya tembok gitu ya. Ini jeruji tiba-tiba, itu kan mental lo bener-bener kayak waduh. Nggak ngerti lagi gue cara jelasinnya gimana, cuman nggak bisa tidur. Penyidiknya polisi atau polwan? Kalau cewek? Polwan. Oh, polwan. Waktu gue sih polwan. Penyidik polwan. Iya. Poldanya kan sel khusus cewek ya pasti. Sel khusus cewek. Nah, satu sel lu kasusnya apa aja? Mostly narkoba sih. Oh, narkoba. Mostly narkoba. Yang pemakai. Ada yang pemakai, ada yang kena pasal bandar. Oke, dan lu kenanya di ITE ya? Di ITE. Jadi sebenarnya harus dilurusin ya. Iya. Jadi aku kan kenanya pasal ITE karena diduga menyebarkan foto asusila aku ke mucikari. Dibilangnya gitu dakwaannya. Padahal ya itu kan chat pribadi aku antara aku sama si Siska kan. Aku memang ngirim foto mau mandi
mau mandi, dan itu kan teman aku, dan itu aku tidak menyebarkan dan dia pun tidak menyebarkan. Jadi ya intinya sih sebenarnya aku sial aja sih gitu. Jadi kayak semacam kayak dipaksakan gitu. Dan ya sampai sekarang, dulu kan rame ada inisial R, inisial apa gitu. Ya mana emang nggak ada gitu, nggak terbukti karena si R itu emang nggak ada. Jadi setelah penangkapan itu si R itu memang tidak pernah muncul sampai detik ini. Padahal dia kan harus hadir sebagai saksi. Di persidangan nggak muncul ya? Nggak ada, nggak muncul. Berapa kali sidang sih lu kemarin berarti? Aduh, nggak ngitung sih ya berapa kali sidang. Kayak lebih dari 10 deh. Di kursi sidang tuh gimana? Yang Waduh, gila. Itu lo jangan pernah deh berhadapan sama hukum dan kursi sidang. Aduh, gila sih. Apalagi gue ya kemarin. Lo bisa lihat deh, gue sidangnya tuh bener-bener gue kayak dihakimi sama masa gitu loh. Ini ya berasanya ya, kayak lo tuh kasus lo tuh kayak nggak seberapa sebenarnya. Masih banyak yang jauh lebih parah deh gitu. Tapi gue diborgol. Terus kayak lu diborgol? Wartawan segitu banyaknya ngedesek gue. Terus ya hakim, jaksa itu gue berasa kayak aduh anjir kok kecil banget ya. Wah, gue benar-benar siapa orang yang yang paling, selain pengacara pasti ya, siapa orang yang paling berjasa ngasih support lo selama 5 bulan kemarin? Bibi sih, sama asisten aku. Dia tinggal di Surabaya loh. Sampai stay di Surabaya? Stay di Surabaya, dia nggak mau pulang. Wow. Oke. Ini gue juga baca-baca berita, lu tidur di sel kapasitas over kapasitas. Iya, jadi waktu di sel itu harusnya tuh kapasitasnya cuma 10 orang, diisinya sampai 38 sampai 48 orang. Gimana? Kapasitas harus 10. Segede studio ini. Seginilah, ini ya, segini nih. Segini studio ini karantina ya. Waktu pertama kali aku masuk Medaeng kan masuk karantina dulu kan, nggak langsung masuk ke blok gitu. Jadi di karantina itu ya kapasitas segini ya, beberapa orang sih, 5 orang aja udah ngap ya kayaknya kan. Diisinya 38 orang. Jadi nggak bisa tidur. Jadi ya, ini kan ada ubinnya kan. Jadi satu orang tuh satu ubin, nggak bisa tidur. Kalaupun tidur tuh gini, touring namanya, tidur miring. Serius, jadi kaki gue di muka orang, kaki orang di muka gue. Paling tua umur berapa dalam sel itu? Oh banyak, ada yang udah nenek-nenek. Nenek, kasusnya apa nenek? Narkoba. Wow. Makanya gue bilang 98% narkoba. Pemakai ya? Dan bandar ya? Ada yang pemakai, ada pengedar. Ada pelaku mutilasi gitu nggak? Pembunuhan ada, tapi kayaknya nggak sampai mutilasi ya. Kayak cuman pembunuhan berencana gitu kayaknya. Apa rasanya sama satu sel sama narapidana gitu? Kasus lu kan maksudnya ya nggak bisa, gue nggak mau bilang gede kecil, tapi kan ITE gitu nyebarin WhatsApp gitu, sedangkan yang lain kan kayaknya cukup besar gitu untuk dibilang sebagai kasus kriminal. Ya sebenarnya teman-teman aku pun di sel ya pada waktu itu juga bingung, kok bisa ya nih anak masuk penjara ya gitu. Harusnya pun kalaupun nih memang iya nih terbukti Vanessa prostitusinya terbukti, dia juga nggak bisa masuk kali gitu. Kata teman-teman aku di sel. Maksudnya prostitusi itu nggak ada dalam sejarah yang dia si pelakunya itu masuk penjara juga gitu. Nggak ada kan sampai detik ini, baru cuman aku doang nih. Kenapa ya bisa sampai kayak gitu? Kayaknya ada kepentingan lain deh, apa-apa. Iya kali ya, pengalihan isu kali ya, kayak gitu. Teman-teman aku juga bingung, ini anak kenapa ya bisa masuk penjara. Terus nyebarin WhatsApp juga chat pribadi, bukan grup. Itu yang dilaporin di persidangan? Iya, di BAP itu aku chat pribadi. Cuman ya memang udah begini kali ya jalannya aja ya. Di dalam ada yang kenalin lu artis ya? Apa lu biasa aja? Kenalin, aku ditunggu-tungguin banget di sana. Di dalam penjara? Iya. Serunya Vanessa nyanyi dong gitu. Jadi ya banyak yang fans gitu loh di sana sama aku. Jadi aku ditungguin banget guys di sana. Sipirnya cewek ya? Emang cewek. LP khusus cewek ya? Jadi sebenarnya kan gabung sama cowok, tapi kan rutan perempuannya udah pisah gitu, penjaganya semua cewek. Nah kegiatan dalam penjara tuh apa sih, Jel? Kalau gue kan cuma tahu di film ya, terakhir apa Netflix. Kegiatannya sebenarnya nggak banyak sih. Maksudnya kalau cowok tuh lebih leluasa di sana karena boleh keluar, boleh ke lapangan, boleh ini. Kalau cewek tuh enggak. Kalau cewek tuh paling besukan doang, hiburan ada. Ya kayak misalnya Senin sampai ada weekendnya ngapain? Senin sampai Kamis besukan, Sabtu besukan, Jumat sama Minggu libur. Nah kegiatan lo pagi ngapain biasa? Biasanya piket tuh bersih-bersih. Piket. Kamar. Kan ada jadwal piket kan, biasanya bersih-bersih kamar. Jadi Vanessa di dalam nyapu, ngepel, wah semua deh, sembarangan cuci piring, semua deh pokoknya. Terus abis itu selesai itu biasanya mandi. Mandi kamar mandinya gayung ya? Gayung guys, kamar mandinya jangan sedih. WC jongkok.
Tisu basah, tisu kering? Tidak ada. Ada tisu basah, tisu kering ada. Oh, ada. Aku ya? bisa nitip asistenku kan. Oh, bisa. Ini ya titip ini. Itu satu sel satu WC berarti. Satu sel. Jadi 38 itu satu WC itu? Iya. Di dalam sel ini juga? Di dalam sel ini juga. Nggak ada pintunya? Ada pintunya. Oh, ada pintunya. Ada pintunya. Jadi kalau misalnya teman lu ada yang boker gitu. Ya bisa kebayang kan? Iya. Kadang terdengar suara-suara suling bambu itu. Iya. Waduh, tapi lama-lama udah biasa. Selama 5 bulan gitu. Ya tapi awal-awal lu pasti Awal-awal ya Allah, stres juga dong. gue di mana sih nih? Gue kayak gitu, takut aku. Kayak apa ya? Aduh, gue ada di mana nih ya? Gue bisa di sini gitu nyasar. Oh, tapi gila sih, pengalaman luar biasa banget. Gak semua orang bisa ngelewatin itu, serius. Ya, tapi nggak semua orang pengen juga sih. Serius. Enggak sih. Misalnya, gue tuh termasuk, gue sangat mengakui ya, gue tuh termasuk orang yang kuat. Iya. Gue termasuk orang yang kuat, beneran. Iya. Coba aja gitu, dibalik aja posisi diri gue, pasti gak akan kuat. Enggak sih, gue gak kuat gue. Ya kan tadi gue bilang, gue tuh datang bikin surat kehilangan KTP aja, gue nggak sanggup. Gue masih, aduh pengen nggak nyaman di kantor polisi tuh nggak nyaman. Gak nyaman, nah bayangin gue di BAP 12 jam. Itu 12. Nah, itu gue penasaran nih kalau misalnya ya semalaman ditanya itu bener-bener 12 jam ditanya atau ditanya 2 pertanyaan terus ditinggal. Enggak. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Jadi kayak kadang ya mungkin teknik emang penyidikan gitu ya, ya. dibikin sebel kitanya ya, sengaja lah gitu. Jadi 12 jam tuh biasanya pertanyaannya dibolak-balik sampai kita tuh ngaku gitu. Tapi ditemenin sama pengacara ya? Waktu pertama kali enggak aku. Pertama kali ditangkap enggak didampingi pengacara. Ditangkap tuh lu sendiri, dibawa tuh sendiri begitu. Gue sama asisten gue. Oh, asisten ikut juga. Iya. Sama asisten gue sama si Siska itu. Oke. Salah satu yang bikin rame itu sebenarnya akun gosip sebenarnya. Iya. Karena mereka juga ininya dari berita kan. Itu dia makanya gue agak sakit hati sebenarnya sama pemberitaan sih. Oke. Apa yang paling statement apa di media yang ini total nggak benar dan perlu gue lurusin nih sebenarnya? Banyak ya, apa sih ya, dibilangnya aku tertangkap lagi melakukan hubungan seks lah di hotel, terus 15 kali transaksi lah sama mucikari ya kalau nggak salah ya. Ya, dan angka 80 juta tuh di persidangan. Dan 80 juta itu juga nggak ada. Aku tuh cuma terima 35 juta itu juga sebagai MC sebagai fee untuk MC. Kan aku dibilangnya ke Surabaya untuk MC. Jadi lo memang ke Surabaya untuk MC? Untuk MC dibilangnya. Jadi terus dibawa ke hotel itu untuk ketemu sama yang punya acara, dibilangnya gitu. Sekalian standby roomnya di situ deh. Oke. Ya karena yang bawa teman gua, terus dia bilang dia si R ini temennya, jadi ya oke lah, gue nggak ada pikiran apa-apa gitu. Ternyata pas ditangkep pun, pas pertama kali digerebek pun gue nggak tahu gue ditangkep. Wah, gue mikir kayak jangan-jangan si cowok ini bawa narkoba nih, wah gila mati nih gue sial. Itu digerebek itu bener-bener kayak pintu ditendang gelar gitu atau jadi selamat siang? Enggak. Dia punya akses, mereka udah punya akses. Oh, ada koordinasi dengan pihak hotel berarti? Enggak. Hah? Kok bisa punya akses? Gak tahu. Ya pikir aja sendiri ya. Jadi langsung cekrek buka langsung. Kan kemarin pihak hotel juga jadi saksi aku di persidangan. Bisa gitu ya? Mereka nggak koordinasi sama pihak hotel. Jadi masuk ke kamar tuh ada berapa yang? Kalau banyak, kurang lebih 8, lebih dari 5. Seragam enggak? Enggak. Baju bebas. Wow, oke. Masuk ke mobil polisi saat itu langsung berarti? Iya, akhirnya udah nggak ada. Udah tahu kemana. Wow. Jadi ya gitulah. Drama juga ya. Oke, nih. Jadi gue pas pertama kali ditangkap juga bingung kayak, kenapa nih? Gue udah langsung kayak, wah gila nih cowok banyak bawa narkoba, jangan-jangan waduh mati nih gue. Jadi sampai digerebek pun lu masih nggak tahu, dan gue bilang kenapa Pak? Ada apa? Gue bilang gitu kan. Okay. Polisi bilang udah nanti dijelaskan di kantor gitu. Ya karena gue merasa gue nggak punya apa-apa dan gue nggak ngapa-ngapain, jadi ya udah dibawa muter-muter dulu sama mereka. Terus diajak makan, baru di restoran sempat diajak makan sempat diajak makan. Terus selama banyak makan nggak ngobrol kayak tuh ini? Ya itu di restoran itu baru dikasih tahu kamu ini tertangkap dugaan prostitusi online. Hah? Lemes gue langsung. Waduh, prostitusi online. Wah, gue nggak paham nih. Udah nggak bisa mikir lagi tuh pada saat itu. Udah, cuman lemes banget udah. Oke, tapi semalam di kantor polisi pulang ke Jakarta. Besoknya pulang. Oke, baru naik P21 ya kalau gitu. Enggak, baru status tersangka aku tuh naik setelah seminggu lebih deh kalau nggak salah. Seminggu lebih setelah aku pulang di Jakarta. Terus dipanggil lagi Surabaya untuk pemeriksaan tambahan dibilangnya. Oke. Sempat pulang lagi. Pulang lagi, statusku dinaikin jadi tersangka. Oke. Nah, yang ketiga kalinya aku ke Surabaya baru ditahan.
ini yang banyak di berita juga dengan kejadian lo jadi nyerempet-nyerempet ke family issue sebenarnya. Iya gak sih? Yeah. Jadi kesana-sana. Lo merasa risih gak sih dengan ini masalah lo yang diangkat jadi berita soal keluarga lo juga gitu? Ya tapi udah biasa sih ya, karena memang dari dulu wartawan atau media tuh selalu nyari berita gue tentang family issue gue gitu. Tapi kan gue nggak suka nge-blow up itu ke media sebenarnya. Cuman karena mau nggak mau gue public figure, terus semua orang juga udah tahu, udah terlanjur tahu, jadi ya mau nggak mau itu jadi konsumsi publik. Karena menurut gue itu nggak etis gitu untuk diomongin di publik. Iya, karena apa sih masalah keluarga dibawa ke publik gitu. Jadi ya dari kemarin disangkut pautin, cuman ya gue berusaha untuk enggak kok, nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak ada masalah apa-apa. Ya mungkin orang-orang terdekat gue yang tahu sih gitu ya, aja. Emang lu nggak bisa nyenengin semua orang lah ya. Iya betul, pastilah gue kan ini juga punya kelemahan juga gitu. Nah yang sulitnya di bayangan gue, yang sulit jadi lu tuh justru setelah 5 bulan lu menghadapi society sekarang, lu balik ke ya, itu juga lingkungan lagi. Bener. Semua orang ya mungkin lu udah ngejelasin sebenarnya nggak ada gini, cuman kan orang udah terlanjur keset dengan berita yang ada dan nganggap oh Vanessa tuh ya ini gitu, di otak mereka punya bayangan soal lu yang itu gitu. Nah lu ngadepin yang kayak gitu-gitu gimana sih? Menghadapinya sih ya gue cuman tanamin aja ke diri gue kayak oke, setiap orang punya masa lalu gitu, dan ya gimana caranya biar kita bangkit lagi aja sih. Kita buktiin aja ke mereka kalau oh enggak sih, ternyata Vanessa orang yang kayak gitu. Sebenarnya itu waktu ya, mungkin yang bisa menjawab, yang bisa healing mereka juga waktu juga gitu. Jadi aku nggak bisa yang kayak klarifikasi sana sini malah kayak apa sih nih orang nyari pembelaan banget, pas kan kayak gitu. Jadi aku biarin aja orang mau berpikiran apa. Itu juga yang aku lihat, yang aku rasain selama ini nggak seburuk yang aku pikirin gitu. Aku kan mikir kayak aduh orang ngeliatin gue gimana ya, aduh orang mikirin gue kayak natap gue gimana, ternyata enggak. Itu seminggu sebelum lu keluar ada ketakutan itu? Iya, aku mikir aduh aku gimana ya, nggak berani ya ketemu orang, aku trust issue juga kan akhirnya sama orang kan. Ternyata responnya pas aku ketemu orang-orang gak kayak gitu, malah kayak ya ampun selamat ya udah bebas, aduh aku sedih nonton beritanya, sabar ya, malah kayak gitu-gitu. Oh oke, ternyata dibalik apa netizen yang nyinyir itu ternyata masih banyak juga yang peduli sama kasus gue ini gitu, dan mereka juga merasa banyak kejanggalan juga gitu. Oke, terus nextnya ngapain nih habis 5 bulan di pendidikan singkat? Ya lagi pengen menikmati hidup aja sih, lagi pengen ngelakuin apa yang aku pengen lakuin aja, kayak misalnya ini, aku pengen kalung B ini inisial Bibi. Aduh, ngumpetin aja deh kalungnya deh. Ngeliat aja kan lagi. Biasanya kayak ditanya, Mbak Vanessa kapan undangannya ditunggu gitu-gitu. Aduh, gue bilang ntar dulu deh mbak, baru keluar pendidikan. Apa nextnya apa? Lu mau ngapain sih? Nyanyi, film? Dalam waktu dekat ini sih ya, ada mau bikin film tentang kasus aku kemarin. Film tentang kasus lo? Iya, film tentang menceritakan tentang kisah hidup aku dari kecil. Based on true story berarti. Betul. Tapi aku nggak main, aku di belakang layar aja. Oke. Oh itu mau Based difilmin? on true story-nya dari hidup aku, tapi yang main bukan aku. Oke. September mulai syuting. Dicari pemain, udah ada pemain ya? Belum ada. Dicari pemain yang memerankan Vanessa Angel. Yang mirip aku. Okay. Dari kecil berarti ada perjalanan lo duet nyanyi gitu. Ada semuanya ada. Kan dari asal mulanya kenapa damage gue bisa jadi seperti ini, kenapa bisa jadi tinggal sendiri, bisa sama bokap, itu kan ada kisahnya semuanya. Diceritain di film itu? Iya, karena kan di dalam penjara gue nulis kan, nulis. Nulis apa nih? Nulis diary kehidupan lo? Apa yang nggak bisa gue ungkapkan tuh gue tulis gitu. Masih ada tulisannya sekarang? Masih ada, masih gue simpen. Oh oke. Yang direct udah ada? Yang direct udah ada sutradaranya ada, kemarin udah ketemu sih. Oh oke. Berarti paling dekat cerita lo ini mau difilmin. Lo menyanyi juga gak sih? Mau nyanyi juga dalam waktu dekat ini, tungguin aja. Dan mau pindah ke Bali. Itu boleh kasih itu boleh, tapi nggak dalam waktu dekat ini kalau ke Bali. Oke. Jadi itu plan-plannya si Vanessa. Nah kemarin lu juga bukannya baru balik dari Bali ya? Karena gue kemarin sempat nonton channel infotainment, lo balesin komen-komen orang di Instagram yang katanya kecewa, dulu tadinya gue kasihan sama Vanessa, ternyata pas keluar oh jadi gini, memamerkan keseksian. Gue juga bingung, memamerkan keseksian ini apanya, memamerkan keseksian sih orang di pantai. Biasa aja gitu kan, ya. Iya. Emang tergantung orangnya aja, berpikirannya kotor sama bersih gitu aja sih. Iya kan, sama
apa Instastory lu ngomongin mahal apa kalau nggak salah? Iya. Jadi gini loh sebenarnya kayak Instastory mau Instastory gue kayak mau feeds gue tuh sebenarnya gue ngelakuinnya spontan. Dan mahal itu kan udah ada dari sebelum kelihatan kasus sih. Jadi gue tadi itu. dia Insta live sambil ngomongin rahasia di dalam penjara. Iya kan, gue tuh orangnya spontan gitu. Kayak misalnya mahal itu kan udah ada dari sebelum masalah ini kan. Iya. Itu juga berasal dari Instastory. Kayak gue mau ke Dubai waktu itu kan, gue Instastory gitu. Terus Cafe Niros bilang, ih kok kameranya bagus sih gitu. Iyalah handphonenya mahal, aku bilang gitu. Terus pas gue kena masalah ini, si mahal itu dijadiin Oh itu justru meme. sebelum itu? Jauh banget sebelum masalah ini. Itu diedit, si mahal itu dijadiin meme, diedit gitu. Dicari-cari. Terus pas keluar dari penjara aku baru tahu kan, anjir dijadiin meme gitu kan. Ya udah, direkam sama Bibi kemarin tuh. Coba ngomong mahal kata Bibi gitu. Ya udah aku mahal, tawa ngakak di-upload ke feeds kan. Ternyata banyak yang bikin challenge-nya dong. Mahal challenge. Iya, jadi ya udah deh gue kasih giveaway aja sekalian gitu. Ya. Nah, lu ngadepin orang kan nggak bisa diatur ya. Followersnya lu ngeblok atau ya udah biarin aja. Biarin aja. Aku nggak pernah baca komen sih soalnya. Jarang yang waktu itu balas-balasin aja tuh lagi nggak ada kerjaan. Lu nggak pernah sakit hati sedikit pun sama kocak tahu sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh kayak ya ilah kalau udah gitu avatarnya juga orang boyband Korea. Iya lucu banget kadang pas gue buka Ica followingnya 0 apa sih. Jadi emang rata-rata tuh yang mereka yang menghujat yang parah banget tuh pakai akun palsu bukan pakai akun asli. Jadi kayak nggak penting juga. Dan apa namanya kalau misalnya kita mikirin omongan orang terus kita nggak akan bangkit lagi gitu. Jadi ya aku jadiin lucu-lucuan aja. Kadang aku balesin masa sih aku gitu-gituin, aku bikin kesel. Gila ya. Ini ketawa ini keluar berapa hari setelah penjara V? Gue kalau jadi lu mungkin gue sampai sekarang nggak berani open public kayaknya ya gue. Sedangkan lu kapan sih keluar kemarin? Ya karena I have to deal with it. Iya. Karena kan gue udah mulai harus kerja lagi, which is gue harus ketemu orang banyak Lu lagi. keluar bulan apa kemarin? Juni. Habis lebaran ya? Juli ya? Juli tanggal 1. Juli, belum sebulan ya? Belum sebulan ya? Iya. Gila juga, cepet juga maksud gue untuk lo comeback dan lo sebenarnya face reality. Sebenarnya enggak, cuman gue pintar nutupin aja. Cause I have to deal with any people gitu. Jadi ya mau nggak mau. Dan lu mengurangi drama-drama lu untuk dikeluarkan di publik ya? Gue lebih mengurangi intensitas ketemu orang sih sebenarnya. Teman-teman yang nggak terlalu dekat sama gue. Sekarang tuh udah nyari-nyari gue, ketemuan dong gitu-gitu. Kenapa? Ya kemarin lo kemana aja? Pas kemarin gue di dalam lo nggak ada. Sekarang pas gue keluar lo kayak mau deket-deketin gue gitu. Ya ada kekecewaannya ada di situ juga sih, trust issue sama orangnya. Oke. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Jadi tidak semua yang ditulis itu benar. Betul. Ada yang mau lu lurusin lagi nggak? Enggak. Tapi aku juga nggak memaksa orang untuk percaya sih. Jadi ya nilai sendiri aja. Gue tuh beberapa kali bikin video ya, dipotong terus diambil ke akun gosip. Iya. 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 Jadi kalau yang mau dipotong jangan dipotong sepotong harus full ya. Thank you ya, Fe. Good luck ya, Fe. Thank you ya. Dah.